lebih baik atau semakin merosot? Apakah ketika Anda memiliki sebuah impian dengan nilai badan dan tubuh Anda itu dan jiwa raga Anda itu bernilai miliaran, tetapi mental sikap Anda bermental supir tadi, kira-kira apa yang akan terjadi? Nah, jika kita bawa dalam konteks perusahaan, kalau kita berpikir ya, kita logika saja, sebenarnya kita ini pemilik perusahaan. Cuman bedanya, satu, kita bekerja di perusahaan lain atau kita di perusahaan milik sendiri. Anggap saja itu kita anggap kita di perusahaan kita sendiri. Kan sering kita tanya, kamu anak mana? Anak BCA. Kamu orang mana? Orang Mandiri. Sebenarnya pada dasarnya pegawai itu secara natural dia memiliki sifat memiliki, meskipun tidak secara saham, tidak terukur dengan nilai angka. Tetapi pada dasarnya setiap pegawai, setiap karyawan itu pasti memiliki nilai memiliki. Jadi bisa kita katakan perusahaan tersebut sebenarnya milik dia, walaupun secara saham dia tidak mempunyai hak di situ. Nah, jadi kita bisa bayangkan kalau kalau dia itu bekerja atau atau memiliki perusahaan yang elit, yang besar, itu coba Anda berpikir ya, bayangkan sebuah analisis aja sederhana. Kira-kira dia dalam membuat lokasi kantornya itu di mana? Nah, kemungkinan besar dia akan memilih sebuah lokasi yang elit, di mana kantornya besar, gedungnya bagus, liftnya keren, lantainya dari marmer mahal. Nah, bisa dibayangkan kalau tidak seperti itu, saya pun yakin perusahaan tersebut akan sebisa mungkin itu membuat dalam bentuk dan di lokasi yang terbaik menurut pemiliknya. Nah, itu saja dari cara menghargai, meletakkan sebuah perusahaan, si pemilik berusaha memberikan yang terbaik. Karena banyak yang berpikir, saya punya teman, saya tanya, kenapa sih harus di lokasi SCBD kantor Anda? Dia menjawab itu adalah masalah representasi, termasuk accessibility, termasuk ketika image itu muncul, itu bisa menarik branding. Artinya banyak alasan dan mungkin Anda punya alasan sendiri. Pada dasarnya selalu berusaha memberikan yang terbaik. Oke, at least pemilik tersebut sudah punya perusahaan yang bagus, sudah mengeluarkan investasi yang mahal-mahal untuk membeli ataupun membuat perusahaan tersebut. Pertanyaan kan sederhana, perusahaan ini harus bergerak, perusahaan ini harus dijalankan, bukan berpindah lokasi, tetapi bergerak mencapai keuntungan, bergerak untuk mendevelop atau mengembangkan perusahaan untuk jadi lebih baik lagi. Nah, pertanyaannya adalah, kalau perusahaan itu dijalankan oleh seseorang dengan mental supir, seperti tadi contoh supir mobil Ferrari tadi, bisa Anda bayangkan perusahaan ini akan dibawa oleh pegawai atau direktur yang seperti apa, seperti itu. Kira-kira berapa tahunkah perusahaan tersebut akan bangkrut? Nah, pertanyaan jadi lain. Kira-kira jadi berapa tahun perusahaan tersebut akan bangkrut? Jadi kalau kita bisa pahami ya, setiap orang di perusahaan itu sebenarnya adalah seorang supir. Tinggal masalahnya adalah supir tersebut adalah supir yang bernilai rendah atau supir yang bernilai baik. Nilai baik dan rendah bukan ditentukan oleh berapa yang Anda bayar kepada orang tersebut, tetapi dari kualitasnya. Jadi kalau misalnya nih Anda menggaji seseorang dengan 10 juta, tetapi secara skill, secara attitude, secara knowledge, dan bahkan secara perform, dia bisa memberikan 100 juta ke Anda, itu nilai Anda bayar itu kecil sekali, murah sekali. Nah, sebaliknya, kalau Anda menggaji seorang supir di perusahaan Anda